Banyak banget business owner yang menganggap kalau business owner itu dapat duit dari omset jualan. Padahal salah ya. Nah, nonton video ini sampai habis biar kamu tahu sebenarnya business owner itu dapat duit dari mana. Let's go! Omset jualan itu income untuk bisnis ya, bukan income untuk owner. Dan omset itu pun masih harus dipotong biaya-biaya baru bisa dapat angka profit atau laba bersih. Oke, berarti laba usaha ini dong yang buat business owner. Masih kurang tepat. Kalau gitu business owner dapat duitnya dari mana? Nah, business owner dapat duit dari dua cara. Yang pertama, gaji owner, dan yang kedua, profit sharing. Oke, aku bakal bahas dulu dari gaji owner. Mungkin kamu kaget, loh, business owner dapat gaji? Yes, business owner boleh dapat gaji, tapi nggak semua business owner berhak mendapatkan gaji ya, ada syaratnya. Nah, syaratnya apa nih? Nah, syaratnya hanya owner yang keluar waktu, tenaga, dan ngurusin bisnisnya, atau dalam kata lain, working partner, dialah yang berhak menerima gaji owner. Ya wajar dong, karena sebenarnya berarti sama aja dia itu direktur atau CEO dari perusahaannya sendiri. Jadi wajar banget kalau misalnya dia menerima kompensasi atas waktu dan tenaga yang udah dia investasikan kepada bisnisnya. Kalau dalam bisnismu ada juga partner yang hanya tanam modal tapi tidak bantu urusin, atau dalam kata lain, sleeping partner. Nah, sleeping partner ini tidak berhak mendapatkan gaji owner ya. Mungkin sekarang kamu pikir, emangnya business owner itu dapat gajinya berapa sih? Terserah ownernya dong, kan dia yang tentuin. Nah, bener ya, terserah ownernya. Tapi terserah itu bukan berarti suka-suka, kecuali ownernya itu nggak paham finance dan nggak peduli sama bisnisnya. Sebenarnya, jumlah gaji owner itu bisa berbeda-beda ya dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Tapi yang pasti adalah jumlahnya itu fix setiap bulan. Oke? Nah, kecuali ada kesepakatan atau kebijakan dari para owner untuk mengubah jumlah gaji. Nah, gimana sih business owner bisa menentukan berapa besar gaji yang diterima dirinya? Nah, sebelum aku lanjut, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Besarnya gaji business owner itu tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama itu biaya hidup owner. Nah, gaji owner itu harus bisa menutup biaya hidup sehari-harinya si owner. Kenapa begitu? Karena owner yang udah keluar waktu dan tenaga untuk ngurusin bisnis setiap hari, kemungkinan besar dia nggak akan ada banyak waktu untuk bisa melakukan kesibukan atau pekerjaan lain. Dan biasanya sumber income satu-satunya adalah dari bisnis ini. That's why gaji owner itu harus bisa menutup minimum biaya hidup yang dasar untuk si owner yang ngurusin bisnisnya. Kedua, itu job desk. Coba kamu pikir, kalau kamu harus hire orang lain untuk bisa melakukan semua pekerjaan yang kamu lakukan di bisnismu sekarang, kamu kira-kira harus bayar berapa? Nah, jadi kamu juga bisa menerima kompensasi yang sesuai dengan effort dan kontribusi yang kamu lakukan untuk bisnis kamu. Ketiga, itu kemampuan finansial bisnis kamu. Oke? Nah, coba kamu pikir, dengan kondisi finansial bisnismu sekarang, bisnismu mampu bayar gaji owner itu berapa? Oke? Nah, ingat ya, semakin besar gaji owner, maka semakin dikit juga dana yang tersedia untuk ekspansi, untuk invest ulang ke bisnis, untuk perkembangan bisnis. Nah, jadi ini juga tanggung jawab kamu sebagai business owner untuk bisa berpikir strategis, di mana yang kamu bisa ketemu balance-nya antara keperluan pribadi kamu terpenuhi, juga keperluan bisnis kamu untuk grow juga terpenuhi. Yang keempat, itu kesepakatan partner atau owner-owner lain. Kalau kamu bisnis sendiri, nah itu sih bebas ya, kamu bebas menentukan berapa besar gaji owner untuk dirimu tanpa minta persetujuan orang lain. Tapi kalau kamu bisnisnya itu partneran atau ada beberapa owner lain, nah besarnya gaji owner itu harus disetujui dan disepakati oleh semua owner. Next, cara kedua bisnis owner dapat duit dari bisnisnya itu dari profit sharing. Tapi sebelum aku jelasin hitungan profit sharing, kamu harus tahu dulu sebenarnya profit bisnis itu apa. Omset itu bukan profit ya, omset itu hanya penjualan saja yang belum dipotong biaya-biaya bisnis. Kalau profit itu sudah dipotong biaya-biaya bisnis. Nah, untuk kamu bisa mendapatkan angka profit, ya kamu harus hitung dari omset dulu. Caranya begini.
Omset dikurangin HPP, dikurangin biaya operasional, baru kamu dapat angka profit. HPP atau harga pokok penjualan itu biaya-biaya yang berhubungan dengan produk dan angkanya pasti ikut naik seiring dengan penjualan kamu bertambah. Contohnya, bahan baku dan tenaga kerja langsung. Kalau biaya operasional itu adalah biaya yang berhubungan dengan operasional usaha dan angka naik turunnya itu tidak mengikuti angka penjualan. Oke, contohnya sewa toko, listrik, air, gaji pegawai, dan juga gaji owner yang tadi kita sudah bahas. Setelah omset dikurangin HPP dan juga biaya operasional, baru kita bisa dapat angka profit. Dan angka profit ini juga nggak semuanya buat owner gitu ya. Nah, baru kita masuk ke pembahasan pembagian profit. Tahukah kamu kalau profit bisnis itu dibagi? Ada yang ditahan oleh bisnisnya sebagai laba ditahan, nah ada juga yang dibagikan kepada owner. Contohnya gini deh, anggap bisnismu bulan ini mencetak profit misalnya 10 juta gitu. Nah, apakah 10 juta itu semuanya buat kamu bisnis owner? Tidak ya gitu. Nah, dari 10 juta itu ada yang ditahan oleh bisnisnya. Nah, berapa persen yang ditahan oleh bisnisnya? Nah, ini sih tergantung dari kebijakan masing-masing bisnis. Bisa beda-beda gitu ya. Mungkin contoh doang, 30%, 40%, misalnya gitu. Ini contoh doang by the way. Nah, biasanya bisnis itu menentukan berapa persen yang ditahan oleh bisnisnya, itu juga tergantung dari beberapa faktor. Misalnya, uang yang ditahan ini mau ditahan dengan tujuan apa? Apakah untuk ekspansi, untuk modal kerja, untuk invest ulang, untuk buka cabang baru? Nah, seperti itu gitu. Semakin banyak rencana masa depan, semakin banyak juga yang ditahan oleh bisnisnya. Tapi mungkin kalau bisnisnya itu belum banyak rencana ke depannya, nah mungkin bisa persentase yang dibagikan kepada owner itu lebih besar. Kalau bisnisnya itu udah berbentuk PT, berarti profit dibagikan kepada owner dalam bentuk dividen. Kalau bisnisnya itu perorangan atau CV, nah profit dibagikan kepada owner dalam bentuk prive. Nah, tapi dari tadi aku kan jelasin cara perhitungan pembagian profit kalau ownernya cuma satu. Nah, kalau ownernya itu 2 atau 3 atau gimana, jujur itu jauh lebih ribet gitu ya, karena pembagiannya itu tergantung dari beberapa hal. Mulai dari kepemilikan, kontribusi, dan beberapa alasan lain. Kalau aku bahas juga di video ini kayaknya nggak kelar-kelar gitu ya. Nah, jadi kalau kamu serius mau belajar ilmu keuangan bisnis untuk UMKM, kamu bisa cek link di description untuk ikut kelas Small Business Finance yang benar-benar kupas tuntas ilmu dasar keuangan bisnis, termasuk cara pembagian profit yang adil untuk bisnis yang sendiri maupun bisnis partneran. Kalau kamu sudah nonton sampai sini, sekarang kamu udah tahu dong, bisnis owner itu sebenarnya dapat duit dari mana. Tapi gimana caranya kamu bisa menentukan gaji owner dan juga hitung profit sharing kalau kamu aja nggak pernah melakukan pencatatan keuangan? Nah, that's why langkah selanjutnya adalah untuk nonton videoku yang ini biar kamu bisa belajar cara mencatat keuangan, terutama buat kamu yang pemula. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.